Baik, Bismillah, Ustaz kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Satu saja di malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Munir 2 ya. Dan kemarin libur di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang isim mabni untuk yang domir munfasil ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan domir muttasil. Nah kita sampai di sini ya. Ada yang ini yang punya catatan terakhir. Kalau tidak salah kita masuk di sini. Kalau tidak salah tapi. Baik, kita dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustaz Jafar fi kitabihi al-Munir. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang domir muttasil ya. Nah, domir muttasil adalah domir yang dia bersambung. Namanya juga muttasil. Muttasil itu kan artinya bersambung. Nah, bersambung dengan apa? Bisa bersambung dengan fiil, bisa bersambung dengan isim, bisa juga bersambung dengan huruf. Nah, maka domir itu nanti dia punya posisi, dia punya kedudukan. Nah, yang pertama adalah domir yang menempati i'rab jar. Karena mabni itu kan nggak punya tanda i'rab, dia hanya punya i'rab saja. Nah, mana domir mutasilnya? Ini ya, hu, huma, kemudian hum, kemudian ha, huma, hunna, kemudian ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Ya. Nah, kalau yang ini kan dia domir munfasil ya. Huwa, huma, hum, sampai ananah. Nah, domir munfasil jumlahnya ada 14. Begitupun domir muttasil. Nah, maka kalau kita ketemu domir muttasil yang model seperti ini, domir ini dia hanya bentuknya seperti ini kalau bersambung dengan isim atau dengan huruf. Jadi, ketika bersambung dengan isim, bentuk domirnya nanti seperti ini. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Ketika dia bersambung dengan huruf, bentuk domirnya sama juga seperti ini. Nah, maka jika ada domir muttasil, dia bersambung dengan isim, maka hanya satu i'rabnya, yaitu dia jer karena menjadi mudhof ilaih. Jadi, domir ketika bersambung dengan isim, i'rabnya cuma satu, yaitu di jer dia. Nah, kenapa di jer? Apa alasannya dia di jer? Karena dia berposisi sebagai mudhof ilaih di sana. Maka hu, huma, hum sampai dengan
ina ini yang 14 domir ini posisinya menjadi mudhof ilaih. Maka dimanapun kita ketemu domir ini, dia bersambung dengan isim, maka kita irob dia fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Nah, ini yang pertama kalau bersambung dengan isim. Berikutnya, domir yang tadi, domir yang sama, itu dia akan di-i'rab jar juga kalau dia bersambung dengan huruf jar atau didahului huruf jar. Contohnya apa? Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana ya. Lamnya ini harfu jarrin. Nah, ini harfu jarrin. Nah, berarti kan karena ada huruf jar, berarti di depannya adalah dia fi mahalli jarrin majrur biharfi jar. Nah, di dalam dua kondisi ini baru dia di i'rab jar untuk yang domir muttasil. Nah, contoh penjelasan i'rabnya misal dalam kalimat yanamu abdullahi fi ghurfatihi. Yanamu abdullahi fi ghurfatihi. Jadi yanamu tidur, sedang tidur. Abdullahi Abdullah fi ghurfatihi. Di ruangannya. Ayo, tidak apa-apa, tidak apa. Yang telat, tidak apa-apa ya. Nah, kalau kita i'rab, yanamu kan dia fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'anna litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Jadi yanamu itu fi'il mudhari rofa tanda rofanya dhammah. Nah, kenapa dia di rofa? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Abdu fa'il rofa tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Wahwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. I'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Fi harfu jarrin mabni sukun. La mahalalaha minal i'rab. Dia nggak punya i'rab ya untuk huruf. Ghurfati berarti majrur biharfi jar karena ada fi sebelumnya. Nah, ghurfati mudhaf maka hi dia domir muttasil mabni kasro fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, ini contoh untuk domir. Jadi, kapan kita ketemu domir hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina, bersambung dengan isim, kita pastikan dia mudhaf ilaih. Ketika bersambung dengan huruf jar, kita pastikan dia majrur biharfi jar. Hanya dua itu i'rabnya. Ya. Baik, sekarang kita latihan sama-sama. Nomor satu, antum tulabun mujtahiduna. Antum, bagaimana ma'irob antum? Silahkan, sama-sama saja kita latihan ya. Apa irobnya apa kedudukannya antum? Mubtada, Tanya. Ustaz. Mubtada. Mubtada. Kalau di irob lengkap bagaimana? Antum, domir Mubtada. munfasil, Munfasil. Mabniun. mabniun ala sukun, Ala sukun. fi mahalli Al-mubtada. Fi mahalli raf'in. rafa'in Mubtada. mubtada. Nah, itu kalau i'rab dengan Arab ya. Tapi kalau Indonesia juga enggak apa-apa. Antum domir munfasil mabni sukun menempati posisi rofa karena jadi mubtada. Mubtada.
Nah, berarti karena ada mubtada butuh khobar. Mana khobarnya? Tulabun. Tulabun. Tulabun ini khobarnya. Nah, mustahiduna jadi apa dia? Naktun. Nah, naat dari tulab ya. Kemudian nomor dua, huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Huwa sama ya, dia jadi Ya. Mubtada. Ada. Allahu Khobaru. khobarnya, al-khaliqu Nah, naat Na'tu. pertama, kedua, ketiga ya, al-bari'u naat kedua, al-musawwir naat ketiga. Oke. Nomor tiga, Iyaka tuhibbu Zainabu. Nah, kemarin kita sudah belajar iyaka. Apa mahalnya iyaka? Jadi apa dia? berulun. Maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam Muqaddar. ya. Muqaddam. 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 Nah, tuhibbu fil mudhari. Zainab jadi Fa'il. fa'ilnya. Fa'il. Nomor empat, kitabuka jamilun. Kitabu Mubtada. ada Ada. Mubtada. ka-nya. Dhamir Mudhaf Mudhaf ilaihi. Iya, mudhof ilaih ya, dhamir muttasil itu. Jamilun. Khabar. mudhaf. Yahmilu Zaidun kitabahu fi yadihi. Yahmilu Fi'il mudhari. 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 Zaidun Fa'il. Fa'il. kitabah Maf'ul bi. Maf'ulun maf'ul bih. bi. Hunya Mudhaf Mudhaf ilaihi. ilaihi. fi Dhamir muttasil. Harfu jarin. Harfu jar. harfu jar. Yadi Majrur. Si oke. majrur. Hinya Mudhaf ilaihi. mudhof Ilaih. ilaih. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya, fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Mudhafun ilaihi. Ja'a Ibrahimu nafsuhu. Ja'a Fi'il. Fi'il madhi. fil madi. Ibrahim Fa'il. fa'il. Nafsu Nafsu itu anu. Naat. bukan. Badal. Badal. Bukan. Badal. 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 Bukan badan. Taukid. 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 Nah, Taukid. nafsun, ainun, jami'un, kullun ya. Lafaz lafaz taukid. Nahunya Dhamir muttasil. dhamir Mudhaf muttasil mabni Til- dhammah. Apa? Jadi Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih ya. Mudhaf Fi ilaihi. mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah. Nah, untuk isim mabni yang pertama sudah kita lewati, baik yang eh, sisa yang bersambung dengan fiil ya. Belum kita bahas nanti pas pembahasan fiil insya Allah. Untuk bersambung dengan isim sudah, huruf sudah. Sekarang kita masuk ke isim istifham. Ya, isim istifham itu untuk bertanya. Misalnya kita bilang ma ismuka, ma ismuki itu kan pakai ma. Ma itu disebut isim istifham ya. Istifham. Man juga untuk bertanya, misalnya man fid dari, siapa di dalam rumah. Nah, kemudian kaifa, misalnya kita tanya kan, kaifa haluk, kita tanya begitu. Kemudian mata juga kita kan menanya, misalnya mata ja'a Zaid, kapan Zaid datang. Maza misalnya kita mengatakan maza ta'kulu, eh, maza turid, misalnya kan kita tanya seperti itu. Nah, ini menggunakan isim istifham ya. Nah, di sini penjelasan i'rab isim syarat akan disinggung di akhir bab ya. Tapi sedikit ya. Misalnya kita mengatakan ma ismuka. Jadi kenapa dia disebut dengan isim istifham? Karena dia punya mahal, punya kedudukan. Misalnya kita bertanya, ma ismuka. Astagfirullah. Ini kurang bagus. Nah, apa i'rab dari masmuka? Kan kita tanyakan misalnya. Ma ismuka.
Mas muka misalnya. Ini kita misalnya tanya ke orang. Nah, ini kan isim istifham ma ini. Karena dia isim berarti punya kedudukan gitu. Nah, terus apa kedudukannya ma di sini? Kira-kira jadi apa ma itu? Ada Ustaz. Ada yang ini, Ada. ada yang bilang mubtada. Oke, yang lain kira-kira jadi apa? Khobar eh. Kalau kemarin penjelasannya ada yang mengatakan juga Ustaz. Maf'ulun bih. Ada yang bilang maf'ulun bih. Nah, kalau ma man kaifa mata maza nanti i'rabnya tergantung kebutuhan kalimat gitu. Nanti bisa di i'rab maf'ulun bih, bisa di i'rab apa namanya? Khobar misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam kasus ini misalnya kita bertanya Mas Muka, maka ma ini nanti dia jadi khobar muqaddam. Jadi aslinya itu ismukama gitu. Ismunya yang jadi mubtada, maknya nanti jadi khobar muqaddam. Sama juga misalnya kita mengatakan kaifa haluka. Kaifa itu nanti sebentar ya. Sebentar. Misalnya kita tanya kaifa haluka. Kaifa di situ juga punya i'rab, dia jadi khobar muqaddam. Halukanya jadi mubtada muakhir gitu. Mubtada yang diakhirkan. Misalnya kita mengatakan madza turidu. Maka madza di situ dia jadi maf'ul bih muqaddam. Aslinya itu turidu ma, kamu pengen apa gitu. Nah, jadi nanti betul apa yang disampaikan barusan bahwa ma kadang dia di i'rab sebagai maf'ulun bih, bisa juga nanti jadi mubtada misalnya seperti itu. Man juga sama bisa jadi maf'ulun bih, bisa jadi mubtada. Makanya disampaikan di sini i'rabnya nanti disinggung di isim syarat. Eh, Kalau di kitab Nahwu Tatbik itu dijelaskan lengkap eh, apa namanya penjelasan i'rab isim syaratnya. Jadi di sana itu nanti dijelaskan kapan kita i'rab dia jadi mubtada, kapan kita i'rab dia jadi maf'ulun bih. Itu dijelaskan di kitab Nahwu Tatbik. Nah, nanti kalau sampai pembahasan isim syarat, karena di Ustadz bukunya Ustadz Jafar ini tidak dijelaskan i'rabnya isim syaratnya, hanya sedikit saja. Jadi tidak semua isim syarat dijelaskan sama Ustadz Jafar. Nah, insya Allah nanti kalau sampai materi isim syarat, nanti saya jelaskan tapi ngambil sumbernya dari kitab Nahwu Tatbik insya Allah. Itu ya sedikit tambahan. Jadi kenapa dia disebut isim istifham? Karena dia punya kedudukan. Karena ada huruf istifham, huruf untuk bertanya. Yaitu ada dua kan huruf itu. Ada hamzah sama hal. Ini dia bukan isim tapi huruf. Namanya harfu istifham. Nah, huruf ini nanti dia nggak punya mahal. Jadi semua huruf itu dia nggak punya mahal dalam i'rab. Gitu. Nah, ini terkait dengan isim istifham. Isim syarat pun juga sama nanti. Jadi isim istifham kadang juga digunakan juga dalam isim syaratnya seperti itu. Nah, mungkin dua poin dulu ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum kita lanjut ya ke isim isyarah. Silahkan. Mau tanya Ustaz, Boleh, boleh, Ustaz. tadi itu yang A sama hal itu isim istifham juga atau bukan ya? Dia huruf Ustaz. Huruf Oh, huruf istifham. oh huruf istifham ya. Mm-mm. Karena tadi nggak punya mahal ya. Betul. Makanya dia nggak punya mahal. Iya. Sama satu lagi Ustaz, bedanya ma sama maza apa ya? Sama-sama Hmm. apa kan artinya ya? Eh, Sama-sama apa yang juga. Kalau makan eh apa namanya? eh Dia isim mausul juga bisa nanti ya. Maza juga sebenarnya bisa juga isim mausul. Bisa dipisah ya. Ma sendiri, da sendiri. Tapi digabung juga bisa. Maza itu artinya apakah?
artinya juga apa seperti itu. Jadi untuk bertanya itu banyak banyak model seperti itu. Nanti yang berbeda itu mungkin di cara mengi'rab saja, ya, antara ma dan madza Iya, syukran Ustaz. seperti itu. Baik, ada yang lain sebelum kita lanjut? Afwan Ustadz, Ya, silakan, eh, Ustazah. kalau yang itu Mas Muka itu kalau waktu awal belajar di Durusulugoh dulu itu Mm. khabar muqaddam Ustadz. Apakah memang itu apa ya namanya hujah yang kuat gitu ataukah memang ada nanti ininya gitu Ustadz, penempatan dan ininya. Iya, eh, kalau saya cari di referensi juga ya, misalnya saya buka di apa namanya i'rab seperti itu, yang saya temukan baru ini, baru kalau i'rabnya Mas Muka dia jadi khobar muqaddam saja, belum ketemu i'rab yang lain seperti itu. Jadi memang ada khobar itu yang harus didahulukan, yang wajib didahulukan. Kapan? Ketika modelnya seperti ini. Kayak Mas Muka, kaifa haluka. Tidak bisa ditulis haluka kaifa, tidak bisa. Jadi si khobarnya itu wajib didahulukan di beberapa kondisi. Misalnya kita menggunakan khobar pakai isim istifham. Dia tidak boleh ditaruh di belakang khobarnya. Harus didahulukan seperti itu. Nah, jadi ini pengkhususan untuk khobar yang wajib didahulukan seperti itu. Yaitu apa? Ketika khobarnya menggunakan model isim istifham seperti ini, maka khobarnya wajib didahulukan seperti itu. Begitu, Ustazah. Jadi memang pengkhususan, dia wajib didahulukan khobarnya. Baik Ustadz, syukran. Baik, iya, seperti itu. Jadi nanti mungkin kita nggak bingung gitu. Ini kita mau irob apa nih, Mas Muka seperti itu. Nah, jadi irobnya seperti tadi ya. Kaifahaluk yang kosakata yang apa kalimat-kalimat yang kita gunakan dengan anak-anak mungkin di sekolah setiap hari gitu. Nah, berikutnya isim isyarah ya. Isim untuk isyarat menunjuk sesuatu. Nah, maka isim isyarah juga mabni, tapi tidak semuanya. Ya. Haza nanti mabni. Haza ini kan menunjuk kepada satu yang berjenis laki-laki tapi yang dekat jaraknya. Hazihi satu untuk perempuan. Nah, untuk hadani dan hatani ini untuk menunjuk kepada dua dan dia tidak mabni tapi mu'rab. Alasannya mu'rab karena dia dimiripkan, diikutkan dengan musanna ya. Makanya dia tidak mabni. Khusus hadani dan hatani. Nah, nanti ketika rofa pakai hadani sebagaimana musanna sebentar. Nah, sama dengan musanna ya. Hatani ketika rofa dipakai. Haza ini berarti ketika nasob dan jer. Hata ini juga ketika nasob dan jer. Misalnya kita mengatakan roa itu haza ini. Saya melihat dua ini. Atau misalnya ja'a hadani. Datang dua ini. Gitu. Cuman kan nanti biasanya dikasih badal ya. Untuk menunjukkan apa sih yang ditunjuk seperti itu. Misalnya ja'a hadanir rojulani misalnya seperti itu. Kemudian kalau jarak jauh kita menunjuk pakai zalika untuk yang jenisnya laki-laki, tilka untuk yang jenisnya perempuan. Kalau dua pakai zanika laki-laki, pakai tanika untuk perempuan. Tapi kalau misalnya banyak untuk laki-laki perempuan dan jaraknya jauh pakai ulaika. Nah, ini kurang satu berarti ya. Kalau yang dekat banyak pakai haulai. Boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan ya. Haulai. Kalau jauh berarti ulaika. Seperti itu.
Nah, contoh i'rabnya misalnya yaskutu hada minal maktabi. Yaskutu terjatuh ya, hada ini minal maktabi dari meja. Maka hada dia isim isyarah mabni sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Hada jadi fa'ilnya. Nah, seperti itu. Ini untuk isim isyarah. Berikutnya kita lanjut isim syarat. Nah, kenapa disebut isim syarat? Karena nanti dia membutuhkan syarat dan jawabnya. Jadi kadang kan ada orang itu ingin mensyaratkan sesuatu. Misalnya nih kita bilang ke anak, gitu. Misalnya ada seorang ibu bilang ke anak, kalau kamu rajin belajar, nanti ibu belikan hadiah. Itu kan ada syarat plus jawabannya. Bentar. Nah, jadi karena memang kebiasaan ya kita menggunakan syarat, nah maka di dalam bahasa Arab pun juga ada berkaitan dengan isim syarat. Ya. Misalnya seperti man. Man ini barang siapa ya. Misalnya man yasduk fi amalihi. Ini kan syaratnya. Barang siapa dia jujur di dalam amalnya, yukrimhullah. Allah akan memuliakan dia. Nah, ini kan dikasih syarat, kemudian diberikan jawab gitu. Nah, maka man di sini nanti jadi isim syarat ya. Nanti dia punya i'rab juga gitu. Nanti i'rabnya memang tergantung kebutuhan kalimat nanti. Tapi sebenarnya man ini i'rabnya cuma dua nanti. Dia jadi mubtada atau dia jadi maf'ulun bih. Nah, nanti insya Allah kalau sampai di babnya kita akan bahas. Kemudian ma taf'al fid dunya, apapun yang kamu lakukan di dunia, yujzi bihillahu. Allah akan membalasnya gitu. Maka ma di sini adalah isim syarat juga. Ma nanti i'rabnya juga sama ya. Eh, dia bisa jadi mubtada atau dia jadi maf'ulun bih juga sama. I'rabnya cuma dua itu sebenarnya. Kemudian mata yusafir abi usafir ma'ahu. Jadi kapanpun ayahku safar, saya akan safar bersamanya. Maka kalau mata nanti jadi zorof ya. Irobnya cuma satu juga. Dia jadi zorof ya. Mata itu. Nah, kemudian ayyana tunadi ujibkah. Jadi kapanpun kamu memanggil, ujibkah. Saya akan jawab. Ayyana nanti irobnya juga cuma satu, jadi zorof ya. Aina tadhab usahibukah. Dimanapun kamu pergi, saya akan temani kamu. Gitu. Aina i'rabnya juga cuma satu, dia jadi zorof. Ya. Kemudian anna yanzil zu ilmi yukrom. Ya, dimanapun maksudnya tinggal itu pemilik ilmu yukrom, dia akan dimuliakan. Maka anna juga isim syarat, dia jadi zorof juga. Hai suma yanzil matorun, dimanapun hujan turun yanmu azzar'u, tanaman itu akan tumbuh. Maka hai suma juga nanti jadi zorof juga. Kaifama kaifama tu'amil sadiqoka yu'amilka. Bagaimanapun kamu menggauli temanmu, yu'amilka. Dia akan menggauli kamu juga begitu. Maka kaifama nanti i'rabnya jadi hal. Ya. Nanti i'rabnya jadi hal. Ayun, kalau ayun dia tidak mabni ya. Jadi mulai dari man sampai kaifama itu mabni, ayun nggak mabni. Dia bisa dibaca ayun atau ayyan. Ayya kita bintakro tastafid minhu. Ya.
Artinya yang manapun. Ayya kitabin, yang manapun kitab. Takro, kamu baca. Tastafid, engkau akan mendapatkan faedah minhu darinya. Nah, kenapa dia dibaca ayya bukan ayyan? Karena jadi mudhof, tanwinnya dibuang. Ayya di sini jadi maf'ulun bih ya. Maf'ul bih muqaddam. Nah, nanti dia juga ayun, nanti bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ulun bih juga. Jadi isim syarat nanti untuk man, ma, dan ayun nanti irobnya dua ya. Bisa jadi mubtada atau maf'ulun bih. Cuma ada ketentuannya. Kapan dia jadi mubtada, kapan dia jadi maf'ulun bih. Sementara mata, ayyana, aina, anna, haitsuma jadi zorof. Kaifama jadi hal nanti i'rabnya. Nah, mungkin bisa ditandai ya di kitabnya insyaallah. Nah, selesai 2 poin pembahasan kita lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Sebelum kita lanjut lagi mungkin sedikit. Oh, masih ada 2 poin lagi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada, mungkin kita lanjutkan sedikit ya. Kita selesaikan, insya Allah. Berikutnya ada isim fiil ya. Dia isim tapi bermakna seperti fiil. Ya. Dia isim tapi bermakna seperti fiil. Nanti kalau yang punya kitabnya di Al-Munir 2 ya, i'rab isim fiil sedikit dicantumkan Ustaz Jafar di bagian akhir kitabnya. Nah, eh, isim fiil ini dia mabni ya. Dia isim tapi bermakna seperti fiil. Nah, misalnya ada isim yang bermakna seperti fiil madi ya, makna fiil madi. Misalnya hayhat artinya ba'uda, jauh ya. Kemudian syatana artinya iftaroko, bercerai-berai. Syur'an artinya asro'a, cepat. Kemudian ada yang bermakna seperti fiil mudhari, misalnya awwah artinya fiil mudhari ya atawajja'u ya, aku mengadu. Kemudian ufin ini yang dalam surah Al-Isra ya, artinya atadojjaru ya, artinya aku mengeluh. Kemudian ada wa, ada wai, ada wahan ya, artinya ata'ajjab, artinya aku kagum. Wanabih artinya astahsinu, aku menilai baik. Kemudian ada isim fiil yang bermakna seperti fiil amr. Contohnya soh, kita mengatakan soh kepada seorang, berarti itu maknanya uskut, diamlah. Kemudian ada mah, artinya inkafif, cukuplah. Ada amin, ini yang sering kita ucapkan ya setiap hari. Ini juga isim fiil, artinya istajib, kabulkanlah. Muhayya dalam panggilan azan ya, hayya 'alas shalah. Artinya ta'ala, kemarilah atau marilah. Nah, ini isim fiil. Nah, cuman dikatakan bahwa kebanyakan isim fiil itu adalah dia bermakna seperti fiil amr ya. Kemudian terakhir yang mabni itu ada isim mausul.
Isim mausul mungkin kita sudah familiar ya karena sering baca Quran juga. Ada alladzi, ada allati. Alladzi untuk satu, alladzi untuk satu perempuan, alladzi satu laki-laki, allati untuk perempuan satu. Nah, ini juga dia ada yang mu'rab yaitu alladzani, alladzaini, allatani, allataini untuk dua. Laki-laki, allatani dua untuk perempuan. Kemudian alladzina ini untuk banyak ya. Misalnya ada kalimat innalladzina amanu, alladzina berarti isim mausul di situ. Allai ini bermana untuk perempuan banyak. Al-ula juga sama ya, untuk perempuan banyak. Kemudian ada isim mausul juga man. Man ini berarti bisa jadi isim istifham, bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim mausul. Nah, nanti untuk membedakan tergantung ini ya kondisi kalimat saat kita baca kitab. Nah, man digunakan untuk berakal kebanyakan. Ghaliban itu 90% ya. Berarti ada juga bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal. Tapi kebanyakan digunakan untuk berakal. Ma ini untuk yang tidak berakal kebanyakan ya. Nah, kemudian setiap isim mausul dia wajib ada silah mausul. Nah, jadi setiap isim mausul wajib ada silah mausul. Karena kalau hanya isim mausul saja, dia masih mubham, nggak jelas. Berarti dia nggak jadi isim ma'rifah. Apa yang menjadikan isim mausul itu jadi ma'rifah? Karena ada silah mausul. Karena silah mausul itulah yang kemudian menjadikan kita bisa memahami maksud dari isim mausul itu. Nah, maka setiap isim mausul pasti ada silah mausul. Nah, cuman silah mausul ini terbagi jadi 4. Terkadang silah mausulnya berupa susunan fiil fa'il. Misalnya, innalladzina amanu. Setelah alladzina ada amanu. Maka amanu itu fiil fa'il jadi silah mausul. Di sini contohnya, alladzi yuhibbuhun nasu salihun. Jadi orang yang dicintai manusia itu adalah orang solih. Maka alladzi isi mausulnya, yuhibbuhun nasu, ini fiil fa'il plus maf'ul bihnya jadi silah mausul nanti. Jadi i'rabnya 2 kali. Satu di i'rab per kata, yang kedua di i'rab secara keseluruhan. Kemudian ada silah mausul dalam bentuk mubtada khobar. Berarti kalau kita dapat isim mausul, setelahnya isim, berarti itu mubtada. Tinggal kita cari khobarnya. Contoh misalnya waqafa Zaidun amamal ladzi sayyaratu jamilatun. Ini ada alladzi, maka sayyaratu mubtada, jamilatun khobar. Maka sayyaratuhu jamilatun nanti jadi silah mausul. Yang ketiga, silah mausulnya dalam bentuk jar majrur. Misalnya yukrimuz zawju allati fi bait fil baiti. Fi huruf jar al baiti majrur biharfin jar. Maka fil baiti ini dia silah mausul. Terakhir ada silah mausul yang dalam bentuk zorof plus mudhof ilaihnya. Contoh intazarul ladzi amamal masjidi al-hafilata. Maka amamal masjidi ini kan zorof plus mudhof ilaihnya. Maka amamal masjidi dia jadi silah mausul. Nah, jadi setiap isim mausul wajib ada silah mausul. Cuman silah mausulnya terbagi 4. Kadang datang dalam bentuk fiil fa'il, datang dalam bentuk mubtada khobar, jar majrur, atau zorof plus mudhof ilaihnya. Begitu. Nah, maka nanti kalau kita baca Quran, dapat isim mausul, cek tuh istilah mausulnya datang dalam bentuk apa. Begitu. Nah, ini ya, tabel untuk kesimpulan isim mausul, istilah mausulnya datang dalam bentuk, dalam 4 bentuk ini. Nah, selesai pembahasan isim mabni. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan insya Allah sebelum kita tutup ya. Nanti ma'rifah nakirah, muzakkar muannas kita bahas di pekan depan insya Allah.
Nah, sekalian fiil madi ya, pekan depan. Insyaallah. Afwan Ustaz Insya- tanya, Iya, boleh silahkan. eh, kapan mausulnya itu posisinya nasab Ustaz? Bisa kasih contoh gitu Oke, Ustaz? boleh, boleh. Misalnya, pas sebentar ya, ini mau lobet. Saya cas laptop saya dulu. Nah, di sini ada ya contohnya. Nah, misalnya ini. Yukrimu zauju allati fil baiti. Ya, terjemahannya kan suami itu memuliakan allati, memuliakan wanita yang. Nah, berarti allati di sini jadi maf'ulun bih. Jadi allati dia isim mausul mabni sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, kalau allati yang ini dia jadi maf'ulun bih yang ini. Nah, jadi nanti tinggal dilihat si fiil itu sudah punya fa'il belum gitu. Nah, kalau contoh yang eh, kita dari atasnya coba. Nah, kalau alladzi yang ini kira-kira jadi apa? Mubtada Ustaz. Mubtada kan isim di awal. Hmm. Kalau alladzi yang ini Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Karena ada amama kan? Amamalladzi di depan orang yang. Nah, ini jadi mudhaf ilaih alladzinya. Kalau intazoro alladzi, alladzi di sini jadi apa? Fa'il. Fa'il kan? Intazoro menunggu. Siapa yang menunggu? Alladzi. Alladzi itu yang nunggu. Orang yang. Gitu. Cuman kan nggak jelas kan orang yang apa? Oh, amamal masjidi. Orang yang di depan masjid. Nah, tambahan sedikit. Semua silah mausul nggak punya kedudukan dalam i'rab. Ya. Misalnya nih kita i'rab intazorol ladzi amamal masjidil hafilata. Intazoronya kan fi'il madi. Alladzinya fa'il. Amamanya zorof. Masjidinya mudhaf ilaih, hafilata maf'ul bih. Nah, amamal masjidi ini kan silah mausul. Maka dia la mahalalahu minal i'rab. Dia nggak punya mahal dalam i'rab. Jadi semua silah mausul dia nggak punya kedudukan dalam i'rab seperti itu. Itu tambahan untuk silah mausul. Jadi nanti isim mausul kita irob seperti apa? Nanti lihat ini ya konteks kalimatnya. Kira-kira pasnya jadi apa gitu. Eh, Nanti insya Allah irob itu sebenarnya nanti bisa otomatis ya. Maksudnya otomatis itu eh, kita bisa gampang nebak posisi. Oh ini jadi ini jadi ini jadi ini. Tapi memang butuh waktu ya. Maksudnya untuk latihan terus belajar belajar seperti. Insya Allah akan sampai di fase itu gitu. Yang penting dijalani proses belajarnya. Insya Allah. Baik, sampun saya jawab ya tadi pertanyaan. Ada yang lain? Silahkan. Nah, Ustadz Afwan, Iya. itu kan kalau di apa? Kalau di kalam ya, pengertian kalam kan apa harus lafaz gitu kan. Mm-mm. Terus harus mufid gitu. Harus wadai. Nah, Mm-mm. sementara tadi di isim fi'il itu isim di fi'il amr ya yang soh Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, itu masuk nggak Ustadz?
Masuk, Ustazah. Dia tetap punya fa'il gitu. Dia Oh, punya fa'il. Misalnya nih, kita mengatakan soh, kan dia bermana uskut. Diamlah kamu. Gitu. Uskut ini kan, eh, sebentar ya. Ah, baik. Sama Ustazah. Jadi soh ini hanya bedanya kalau uskut kan bisa ditasrif. Uskut, uskuta, uskutu, uskuti, uskuta, uskutna. Kalau soh dia nggak bisa ditasrif. Gitu. Hanya gitu saja. Jadi maknanya hanya bermana uskut. Kalau kita i'rab uskut sama dengan i'rab soh. Berarti fa'ilnya domir mustatir anta. Gitu. Jadi soh ini dia isim fi'il mabni sukun. Nah, kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir anta. Seperti itu. Sama seperti uskut. Hanya bedanya kalau uskut bisa ditasrif, kalau soh nggak bisa. Karena dia bukan apa namanya? eh, Tidak bisa kita katakan soh soha nggak bisa. Dia hanya punya satu makna saja seperti itu. Gitu sana. Jadi dia termasuk kalam yang empat itu ya. Al kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Terpenuhi syarat yang empat. Begitu. Sampun sudah terjawab ya, ya. mafhum Ustaz. Nah, ya. Baik. Yang nggak belum punya buku Al-Munir 2 siapa? Banyak nggak kira-kira di sini? Atau nanti PDF-nya yang belum punya bisa di-print sedikit-sedikit ya. Materi yang mau kita pelajari bisa di-print ya sambil nanti nunggu ada rezeki lebih ya semoga Allah lapangkan rezeki kita semua sehingga bisa beli kitab untuk bisa belajar gitu. Termasuk di Mukhtasar Jidan ya. Nanti bisa dibeli kitabnya juga. Harganya nggak terlalu mahal. Kalau cetakan Maktabatur Mus itu sekitar 27.000 kalau nggak salah. Tapi belinya di ini, marketplace. Memang belajar itu diikhtiarkan untuk bisa punya kitabnya. Nah, cuma ini lagi habis Al-Munir 2, maka solusinya di print dulu yang akan kita pelajari. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi sebelum kita tutup. Silahkan. Tidak ada ya? Nah, nanti insya Allah untuk pekan depan kita lanjutkan di pembahasan isim ma'rifah, nakirah, muzakkar muannas dan fiil ya. Karena muzakkar muannas, ma'rifah nakirah insya Allah tidak terlalu rumit, tidak rumit ya, gampang insya Allah. Kemudian kita bahas fiil nanti. Alhamdulillah, barakallahu fikum ajmain. Nakhtatim darsana, subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wabarakatuh. khairan Ustaz. Jazakumullah Wa khairan, iyyakum. Ustaz. Wa iyyakum ajmain. Saya tutup.